Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hijrah Kasili dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan pada perempuan, anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hijrah Kasili dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Anggota kelompok 5 terdiri dari Nur Hijrah Kasili, Nurlinda, Nur Afni Haris, Astrianti, dan Desi Ramadhani. Latar belakang masalah. Perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi kelompok yang rentan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi perempuan dan anak. Salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia atau human trafficking dan latar belakang sosial yang ada. Masalah sosial dalam suatu masyarakat tertentu dapat memberikan dampak negatif terhadap kelompok maupun individu. Hal tersebut dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Sutomo mengatakan bahwa dalam realitas kehidupan sosial, pernyataan sebagai masalah sosial tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat pula secara simbolik. Pengertian perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Individu yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Permasalahan sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya serta di mana suatu kondisi yang tidak diinginkan dan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat. Pengertian masalah sosial. Pengertian masalah sosial timbul dalam suatu masyarakat tertentu dapat memberikan dampak negatif terhadap kelompok maupun individu seperti meningkatnya pengangguran, terjadinya bencana alam, perilaku menyimpang, kesenjangan sosial, dan perpecahan kelompok. Ada 4 faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor biologis. Yang keempat, faktor psikologis. Kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Yang pertama, kehamilan dalam penjara. Yang kedua, single parent. Yang ketiga, LGBT atau GLBT. Yang keempat, ibu pengganti, dan yang kelima, pekerja seks komersial. Yang pertama, kehamilan dalam penjara. Kebutuhan sosial narapidana hamil merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak lapas selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Narapidana wanita memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat khusus dan memerlukan perhatian khusus. Wanita dijatuhi putusan hakim dalam keadaan hamil, bahkan bisa saja persalinan dijalani dalam penjara. Sebagai bahan pertimbangan, narapidana wanita yang sedang hamil harus mendapat perhatian karena menyangkut janin yang sedang dikandungnya, baik nutrisi maupun psikisnya. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 selama melaksanakan pembinaan, wanita narapidana hamil tetap ditempatkan di lapas sampai anak kandungnya dilahirkan sampai berusia 2 tahun. Yang kedua, single parent. Single parent adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah atau ibu, sebagai akibat perceraian, kematian, dan atau ditelantarkan atau ditinggalkan suami tanpa cerai, kehamilan di luar nikah. Dampak negatif single parent. Yang pertama, perubahan perilaku anak. Yang kedua, perempuan merasa terkucil.
Yang ketiga, psikologi anak terganggu. Penanganan single parent. Yang pertama, memberikan kegiatan positif. Yang kedua, memberi anak peluang belajar berperilaku baik. Yang ketiga, dukungan komunitas. Yang ketiga, LGBT. LGBT atau GLBT adalah akronim dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Penyebab dan faktor LGBT. Ada banyak pendapat mengenai penyebab terjadinya LGBT. Ada yang mengatakan faktor sosial dan juga faktor biologis. Keluarga juga memiliki peran penting dalam membentuk seorang menjadi LGBT. Yang ketiga, faktor lingkungan, dan yang keempat, tuntunan ekonomi. Dampak LGBT yang pertama, kanker mulut, 2, kanker anal atau dubur, 3, meningitis, 4, PMS, 5, HIV, AIDS, 6, kanker serviks. Yang keempat, ibu pengganti. Ibu pengganti atau surogasi adalah suatu pengaturan atau perjanjian yang mencakup persetujuan seorang wanita untuk menjalani kehamilan bagi orang lain yang akan menjadi orang tua sang anak setelah kelahirannya. Penyebab ibu pengganti. 1. Memiliki kelainan pada rahim. Yang kedua, rahimnya telah diangkat melalui histerektomi sebagai proses pengobatan untuk penyakit lain. Yang ketiga, memiliki penyakit jantung atau paru-paru yang dapat membahayakan keselamatan mereka apabila mereka hamil atau melahirkan. Yang keempat, telah mencoba dan tidak dapat hamil dengan teknik bayi tabung. Yang kelima, tidak dapat mengadopsi anak karena usia, status pernikahan, atau orientasi seksual. Yang kelima, PSK. Menurut tinjauan sosiologi hukum terhadap kehidupan prostitusi oleh Syamsuddin, prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual yang mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual seperti seks oral atau berhubungan seks. Faktor penyebab PSK. Keadaan ekonomi, tuntunan gaya hidup, kekerasan seksual, dan terpengaruh oleh lingkungan. Dampak negatif dari PSK. Yang pertama, hilangnya harga diri. Yang kedua, dihantui perasaan bersalah. Yang ketiga, munculnya penyakit seksual. Yang keempat, mengalami sulit berkonsentrasi. Yang kelima, memicu tindakan kriminal. Yang keenam, menjauh dari lingkungan sosial. Yang ketujuh, tubuh semakin melemah. Dan yang kedelapan, kesulitan dalam mempertahankan hubungan. Kesimpulan dari permasalahan perempuan dan anak pada kondisi rentan terhadap permasalahan sosial adalah faktor kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup, dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan trafficking dan kekerasan. Berikut saran dari penulis yang bisa kami paparkan. Yang pertama, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi lapangan pekerjaan yang ada. Yang kedua, lebih dikuatkannya lagi peraturan perundang-undangan dalam masalah perlindungan perempuan dan anak. Demikian hasil presentasi yang kami bisa paparkan dari kelompok 5. Semoga hasil presentasi kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.